Ada dua hadis di bulan Rajab ini biar kita ini mendapatkan keberkahan dan dihindarkan oleh Allah dari dosa-dosa kita karena kita tadi berdoa kepada Allah. Satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, barang siapa sataro menutupi aib ala muslimin seorang muslim, satarallahu niscaya Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya, makanal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya." Nah, ini renungan kita. Malam ini kita membahas tentang keutamaan memuliakan saudara muslim dan ancaman bagi yang menghinanya. Makanya kalau orang-orang meninggal dunia itu yang saya katakan tadi, uzkuru mahasina mautakum. Usahakan yang dikenang-kenang, yang diceritakan, yang dibicarakan itu kebaikan-kebaikannya, jangan keburukan-keburukannya. Karena memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Man satara ala muslimin, siapa orang yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong hamba tersebut, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini hadis ini. Yang kedua, hadis yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan orang tuanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sataro aurata akhihi, barang siapa menutup aib saudara muslimnya, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat." Sebaliknya, "Wa man kasyafa aurata akhihil muslimi, barang siapa membuka aib saudara muslimnya, kasyafallahu auratahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya hatta yafdahahu biha fi baitihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermalukannya di dalam rumahnya sendiri karena aibnya. Orang yang suka menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya nanti di dunia, di akhirat, bahkan di hari kiamat. Sebaliknya, orang yang suka membuka aib saudaranya, maka Allah pun akan buka aibnya. Jangankan aibnya itu, bahkan urusan rumah tangganya yang bersifat privasi, sekalipun urusan kamarnya, Allah akan buka kalau suka membuka aib saudaranya. Masih banyak hadis yang semakna dengan hadis di atas. Oleh karena itu, nah ini Syekh Maulana Zakaria Al-Kandali dalam kitab Fadailul A'mal. Maka daripada itu, jangankan kita, para dai, para kiai saja, itu hendaknya selalu menutupi aib saudaranya. Dan yang lebih penting lagi, menjaga harga diri saudaranya tersebut. Barang siapa tidak membela saudaranya ketika harga diri saudaranya dijatuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempedulikannya. Ini memberikan satu nasihat penting bagi kita. Walaupun kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar kepada seseorang, kita itu tidak diperkenankan untuk membicarakan aibnya orang yang untuk diamar ma'ruf nahi mungkar, alias menjatuhkan martabat harga diri, tidak dibelikan. Ini sebagaimana nasihat, termasuk adab dalam bertablik, dalam berdakwah, adalah lemah lembut. Jadi ada satu kisah, pernah seorang da'ilah
ustadz, kiai ingin memberi nasihat dengan kasar kepada Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Jadi ada seorang kiai tegas memberi nasihat kepada Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Maka ia berkata, berlemah lembutlah dalam berkata, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus orang yang lebih baik dari kamu, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kepada orang yang lebih buruk dariku, yaitu Fir'aun. Jadi ketika ada seorang ustadz, kiai, dai pernah marah-marahin pemimpin, yaitu Khalifah Ma'mun ar-Rasyid, maka Khalifah Ma'mun ar-Rasyid ini mengatakan sama kiai, sama dai ustadz itu, kiai, pak ustadz, ya syekh, berlemah lembutlah dalam memberi nasihat. Jangan gara-gara memberi nasihat amar ma'ruf nahi mungkar kau menjatuhkan harga diri saya, kasarnya gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saja pernah mengutus orang yang lebih baik daripada kamu, yaitu Nabi kan, Rasul. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Kepada orang yang lebih buruk daripada saya. Andai kata Ma'mun bin Harun ar-Rasyid ini punya kesalahan, itu tidak seberapa dibandingkan kesalahannya siapa yang dinasihati oleh Nabi Musa dengan Nabi Harun. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la kok. Udah ngaku Tuhan sudah. Jadi makanya kata Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, berlemah lembutlah memberi nasihat. Karena sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada kamu, yaitu siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu saja berlemah lembut kepada orang yang lebih buruk dari saya, yaitu Fir'aun. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, nasihat keduanya ya, kepada keduanya Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyina, berkatalah kamu kepadanya dengan lemah lembut. Nah, ini memberikan iktibar penting kepada kita semuanya. Walaupun dalam beramar ma'ruf nahi mungkar sekalipun, jangan menjatuhkan martabat atau harga diri saudaranya. Bisa dipahami semua ya? Jadi itu kau ngapa dah ikut Yasin Fadilah? Oh, kau bandara ke jahanam kau. Munafik bujur kau. Apa kau dasar munafik kau? Nah, jangan terlalu seperti itu. Tapi tetaplah lemah lembut. Jadi ada satu riwayat lagi, kisah. Ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku berzina." Wah, ya kan? Ada orang macam kita ini majelis kayak begini, tiba-tiba datang ke saya. Saya izinkan aku ke kolam ya. Begitu. Marah para sahabat. Jadi Rasulullah pun pernah ditanya kayak begitu. Pernah diminta, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina," kata. Mendengar perkataan itu, marahlah para sahabat radhiyallahu anhu, sahabat-sahabatnya Rasulullah. Tetapi Rasulullah menenangkan para sahabatnya. Terus Rasulullah itu bersabda kepada pemuda itu, "Kemarilah," kata. Itu hebat Rasulullah. "Kemarilah." Jadi datang si pemuda tersebut. Rasulullah itu memberi pertanyaan balik kepada si pemuda itu. "Kamu ingin berzina kan?" "Iya." "Nah, coba ke sini." Terus Rasulullah bertanya sama pemuda itu, "Apakah kamu ingin jika seseorang berzina dengan ibumu?" "Ya tidak mau," kata yang pemuda itu. "Nah, kalau kamu tidak mau," kata si pemuda itu, "kalau ada orang berzina dengan ibuku, bunuh." Nah, kalau kamu saja tidak mau, apalagi orang lain. Kamu kalau ibumu tidak mau dizinai, apalagi orang lain. Apakah kamu mau kalau saudara perempuanmu dizinai orang? Ya tidak mau, apalagi orang lain. Terus digitukan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah memegang tangannya, meletakkan tangannya ke dadanya si pemuda tersebut dan mendoakan, "Ya Allah, sucikan hatinya, ampunilah dosanya dan lindungi ia dari zina." Mulai detik itu tidak ada perbuatan yang lebih dibenci oleh pemuda tersebut kecuali zina. Jadi betapa bijaknya Rasulullah SAW, tidak dikampangi, tidak dimarahi, tapi Rasulullah ditanya balik, "Kamu mau berzina? Kira-kira kalau ibumu dizinai orang mau tidak?" "Tidak mau." "Saudara perempuanmu?" "Tidak mau." "Bibimu, ponaanmu?" Nah begitu juga orang lain. Masya Allah. Insyaallah begitu lembutnya Rasulullah SAW, sehingga orang tersebut mendapatkan hidayah dan taufiknya Allah. Wallahu a'lam.